Dengan sabar dan cermat, polisi yang dibantu dengan psikolog pun menanyakan Rizky tentang kejadian yang menimpa sang kakak. Tanya tuh dengan sabar, gimana dek Rizky? Kadang dijawab, kadang enggak, kadang jelas, kadang tidak. Pokoknya sabar kali lah, Wak. Mereka yang namanya masih kecil kan, macam mana mau ngasih kesaksian tuh. Dan hasil rangkuman dari kesaksian Rizky adalah, jadi ceritanya Wak, pada suatu siang seperti biasa, sepulang sekolah Danum sama Rizky ini pergilah ke kebun karet tempat bapaknya kerja ini untuk ngatarin makan siang bapaknya. Nah, entah apa yang terjadi di sana, tapi yang jelas Rizky melihat bahwa kakaknya Danum telah dipukul beberapa kali menggunakan batu sampai meninggal dunia. Bapaknya yang mukul. Dan setelah memastikan Danum ini benar-benar meninggal dunia, bapaknya pun langsung membuang jenazahnya Danum ini ke dalam kolam bekas tambang emas tadi. Itu kesaksiannya Rizky. Rizky tengok langsung bapaknya ngabisin kakaknya. Wah, astagfirullahaladzim. Dah tuh barulah di sini setelah mendapatkan keterangan dari Rizky, polisi baru langsung menangkap Pak Tony kan. Disitulah Pak Tony baru bisa diinterogasi habis-habisan Wak. Udahlah kamu jujur aja, kamu yang sudah menghilangkan nyawa anakmu sendiri ya kan. Polisi terus tuh Wak nekan Pak Tony sampai akhirnya dia pun mengakui bahwa iya Pak, memang saya yang sudah menghilangkan nyawa anak saya Danum. Ngaku dia Wak. Dan di sini juga dia mengakui bahwa anaknya yang kecil Rizky itu adalah satu-satunya saksi dari kejadian itu. Dia pun sempat loh Wak ngancam Rizky, adek kamu diam aja ya, awas kalau misalnya kamu sampein cerita ini ke yang lain, kamu akan bernasib sama seperti Danum. Kata bapak yang ngancam anak ini, namanya anak kecil diancam takut lah Wak. Dan rupanya hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa selama proses pencarian Danum itu berlangsung, Rizky ini kan selalu dalam posisi di bangku sama Pak Tony kan Wak. Gak dibiarkannya Rizky bermain dipegang siapapun, gak mau dia. Supaya apa? Supaya Rizky tidak keceplosan menceritakan kejadian itu ke orang-orang. Setelah mendengar pengakuan itu, polisi pun langsung bertanya, terus kenapa kamu setega itu sama anakmu sendiri? Dengan wajah menunduk, Pak Tony mengatakan bahwa dia menghabisi nyawanya Danum karena anaknya itu sedang hamil 3 bulan Wak. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Pak Tony mengaku bahwa dialah yang sudah menghamili Danum.